Hari ini sidang putusan terdakwa kasus penembakan di Crown Samarinda yang berlangsung di Pengadilan Negeri Samarinda Jalan M. Yamin pada Rabu, tanggal 25 Februari tahun 2026. Pada sidang putusan ini, ratusan aparat keamanan dari TNI Polri sudah siap berjaga di sekitar area pengadilan negeri. Dari pantauan Tribun Kaltim.co sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah di sekitar area lokasi, ratusan polisi berpakaian lengkap dan senjata laras panjang dan sebagainya hanya berpakaian bebas. Terpantau juga ada mobil Ratis Brimob, mobil Dalmas, mobil Raisa, dan mobil Warter Cenon terparkir di samping dan depan gedung pengadilan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar melalui Kabak Ops Polresta Samarinda Kompol Zarma Putra mengatakan sejak pukul 7 WITA pihaknya telah melakukan apel pasukan di lokasi. Kita bagi ring 1 di dalam, ring 2 di luar gedung, ring 3 itu masuk. Jadi tetap kita buat yang boleh masuk itu cuma keluarga dekat. Iya, karena cuma bisa masuk itu cuma 20 orang pengunjung. Jadi selainnya kita tidak boleh masuk, ungkapnya. Ia juga bilang pihaknya sudah membagi area parkir bagi pengunjung. Untuk keluarga korban parkir di area samping pengadilan, sementara keluarga dari pihak terdakwa diarahkan parkir di area Robinson. Lebih lanjut, ia mengatakan untuk pengamanan sidang ini, 560 personil gabungan yang dikerahkan. Ada 1 kompi dari Brimob Polda Kaltim, 1 kompi unit Sabara, dan anarkis Polresta Samarinda serta dibantu dari TNI. Pihaknya juga menyiapkan 2 kendaraan eskip untuk melakukan evakuasi jaksa maupun hakim bila diperlukan. Kendaraan untuk eskip ada 2 eskip kita siapkan dari Brimob 1. Jadi eskipnya untuk jaksa sama hakim untuk evakuasi, tutupnya. Pada pukul 8.30 WITA masa juga sudah mulai berdatangan. Terlihat orang tua dan ratusan keluarga dari korban, Alem, Dedi Indrajit Putra mulai memadati lokasi sidang. Dengan berpakaian baju warna merah dengan tulisan Justice for Dedi Indrajit Putra. Di depan pintu masuk ruang sidang Letjen TNI Ali Said juga telah terpasang X-ray dengan penjagaan ketat dari petugas keamanan. Petugas juga telah memasang layar televisi besar di depan area sidang bagi pengunjung yang tak bisa masuk ruang sidang. Untuk diketahui pada sidang putusan ini sama seperti sidang tuntutan sebelumnya, yang mana sidang dilakukan secara daring atau online. Para terdakwa tidak dihadirkan di ruang sidang, mereka mendengar putusan dari Rutan Kelas 2A Samarinda via Zoom. Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut 10 terdakwa bervariasi, ada yang 6 tahun hingga para eksekutor 20 tahun penjara. Berikut daftar tuntutan terhadap 10 terdakwa pembunuhan terhadap Dedi Indrajit Putra di THM Crown Samarinda Jalan Imam Bonjol. 1. Aulia Rahim alias Kohim dituntut 20 tahun penjara karena berperan sebagai aktor intelektual atau motor penggerak pembunuhan tersebut. 2. Zulpian alias Ijul bin Hanafi dituntut 20 tahun penjara berperan sebagai eksekutor penembakan. 3. Ariel alias Ariel dituntut 14 tahun penjara atas perannya mengubur senjata api. 4. Kurniawan alias Wawan Pablo dituntut 12 tahun penjara. 5. Abdul Ghaffar alias Sugeng dan Wiwin alias Andos dituntut 11 tahun penjara. 6. Fatur Rahman alias Fatui dan Satar Maulana dituntut 10 tahun penjara. 7. Andi Lau alias Lau dan Anwar alias Ula dituntut 6 tahun penjara karena perannya untuk memantau atau mengawasi pergerakan korban di THM Crown. Hingga berita ini diturunkan, masa terus berdatangan, pihak aparat pun berjaga ketat di area pintu masuk, hingga di ruang sidang dengan memeriksa satu persatu melalui alat X-ray. Untuk persiapan sidang, kita dari pukul 7 tadi sudah pasangan apel, kemudian kita melaksanakan TG, pembagian tugas, kita bagi ring 1 di dalam, ring 2 di luar gedung, ring 3 itu masuk. Jadi tetap kita buat yang boleh masuk itu cuma keluarga dekat, karena cuma bisa masuk itu cuma 20 orang pengunjung. Jadi selainnya kita
tidak boleh masuk. Kemudian untuk masa kan ada 2 masa tuh, yang dari Lampung sama seberang, jadi tetap kita pisah. Nah, bicara yang dari Lampung itu yang korban kita di sebelah pengadilan, yang dari seberang di apa namanya, yang Robinson. Oh. Untuk jumlah personil dan berapa yang diturunkan? 560. 520. Itu dari mana saja? Dari Brimob, dari Direktorat Samapta 1 kompi, dari Sabah Brimob juga 1 kompi, tambah 1 boton dan anarkis. Mereka standby di RRI. Cuman kalau di sini kalau memang tidak apa-apa, kita tetap mereka kita sampaikan. Tapi kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka siap bergeser. Dengan pengamanan penuh kemarin. Siap. Karena kita tidak mau beranggap remeh, underestimate. Pas kejadian kita nggak siap. Kendaraan yang disiapkan apa aja nih? Kendaraan untuk escape ada 2 escape kita siapkan, dari Brimob 1, dari Samapta 1. Jadi escape-nya untuk jaksa sama hakim untuk evakuasi. Kemudian untuk water cannon juga kita siapkan. Ya itu mudah-mudahan nggak terjadi lah. Iya. Ya. Ada juga mobil water cannon? Ada, mobil water cannon ada. Water cannon dari untuk Dharma selanjutan Brimob juga ada. Untuk mengantisipasi masa Antisipasi. Standby ada di gedung RRI sama di depan. di 2 water cannon? 2 water cannon. Karena informasi ini kan putusan hari ini itu putusan pengadilan, mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan, mereka makanya agak maksimal sepertinya masanya, informasi dari informasi yang berkembang. Siap. Ya. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.